Hai, kembali lagi di Autonet Max dengan Audi, dan di samping gua ini bukan sembarangan Chery J6, karena ini adalah Chery J6T. Ini versi yang lebih maco, lebih refine, lebih detailnya lebih gile dibandingin Chery J6 yang udah terjual 5.500-an unit di Indonesia. Penasaran detailnya seperti apa? Cek terus di video ini. Kita mulai dari segi desain, terutama eksteriornya. Dan gua berani bilang ya, J6 sendiri sebenarnya salah satu mobil yang paling mencolok dan paling enak dilihat dari seluruh line-up-nya Chery. Karena dia tampil dengan gaya kotak atau gaya-gaya khas SUV boxy, dan dia punya karakter tersendiri. Nah, si J6T ini atau J6T ini punya karakter tambahan yang membuat dia kelihatan lebih maco. Kenapa? Karena satu ya, kalau kalian lihat ya, dari depannya sebenarnya lampunya masih sama. Cuman sekarang grillnya berbeda. Jadi kalau dulu itu mereka pakai grill yang ada kayak huruf I-nya di tengahnya, sekarang mereka bikin grill lebih simple. Ada tulisan Chery-nya nih, Eropa banget, elegan banget. Otomatis posisi kamera depannya juga yang tadinya di bawah sini dipindahkan ke atas sini. Di bagian bumpernya juga diredesign ulang, sekarang jadi jauh lebih maco, mengingatkan gue sedikit sama Heritage Range Rover-nya. Ya, jadi kayak ala-ala Defender gitu. Lampunya masih sama, punya karakter seperti ini, lampu I-nya juga masih sama, cuman ada cumannya lagi. Hood-nya atau kap depannya ini sekarang jadi lebih berotot. Kalau yang dulu tuh kayak lebih polos, ini karena menyesuaikan dengan si grill yang hitam ini, dia bikin tekukan di sini. Jadi ini kesannya kayak lebih keker aja loh, bener-bener lebih keker. Tambahan lagi, si hood yang lebih keker ini juga dilanjutkan ke desain bagian sampingnya. Jadi profil sampingnya nggak polos lagi dari sini ke belakang, tapi dia dikasih kayak ekstra profil tambahan, dan di sini kayak ada air dam ya, kayak ada air fan. Ini masuk ke dalam sini untuk mendinginkan area bagian ban, dan di sini juga berlanjut ke bagian samping dan ke belakangnya. Jadi overall mobilnya makin kelihatan lebar, makin kelihatan gagah, makin kelihatan punya karakter. Di bagian sampingnya profilnya sendiri juga seiring dengan bagian depannya jadi menggembung. Di sini juga kayak depannya ada air fan juga, tapi di sini juga ada air fan lagi. Dikasih kayak aksen hitam di sini. Profil samping sini masih sama, tapi ke belakang sininya juga berbeda lagi. Jadi dia juga menggembung karena bagian depannya juga menggembung, bagian belakangnya juga menggembung. Dan uniknya lagi, profil yang di sininya masih kelihatan kayak agak ditempel ya ke bodi, ke pintu. Tapi profil yang sini, ini satu panel memang diganti semua. Jadi nggak ada tempelan tuh, emang ini benar-benar profil panel yang baru. Jadi sini sama sini itu benar-benar panel yang baru. Tambahannya lagi, kalau dari bagian sampingnya dia sudah mengadopsi desain pelek baru. Peleknya jadi lebih bernuansa off-road ya. Dia palang-palang yang tebal-tebal gede gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ukuran bannya sendiri 19 inci. 245, 55 profilnya. Dan di sini dia ada logo i-nya. Ya, karena di beberapa negara dia dijual nggak sebagai Chery, tapi sebagai iCar atau iCaur. Di bagian belakangnya juga mirip dengan bagian depannya. Perubahan ada di aksen di sininya. Di sini kayak ada air fan tapi agak-agak ala-ala. Di sebelah sininya bumpernya berubah total, mirip dengan bagian depannya. Bumpernya ada aksen hitam glossnya di sebagian sininya. Tapi ada satu perubahan yang menurut gue paling signifikan di bagian belakangnya, yaitu ini. Kalau kalian ingat tempat penyimpanan yang kayak ban serep di bagian belakangnya si J6 itu biasanya kalian bisa buka langsung. Di sini juga bisa buka langsung, tapi nggak manual karena sekarang dia sudah dilengkapi dengan elektrik. Cakep, jadi kelihatan lebih elegan. Tuh. Bisa kebuka, ini maksimum cuma 10 kg, tapi sayangnya pembukaannya elektrik, nutupnya tetap manual. Seperti itu. Tambahannya lagi, sekarang si J6T ini sudah dilengkapi dengan V2L. V2L-nya bisa kalian akses dari sini, tinggal kalian masukin kayak port gitu, dan dia bisa mengeluarkan sampai 3.300 watt atau 3,3 kilowatt tenaga. Jadi kalau kalian camping, mau bawa coffee machine, mau bawa rice cooker, lampu segala macam, kalian tinggal colokin sini nih, mobil bisa jadi semacam genset tambahan atau genset backup buat menunjang aktivitas kalian. Ada dua versi dari si J6T ini, ada versi rear wheel drive, ada versi I wheel drive atau all wheel drive.
Baterainya beda, kalau yang rear wheel drive itu 65,69 kWh, yang EWD atau all wheel drive-nya dia itu 69,77. Range-nya juga beda, yang rear wheel drive 431 km, yang intelligent wheel drive-nya itu 436 km. Sekarang kita bahas soal interiornya. Interiornya pada dasarnya tidak banyak perbedaan dengan si versi J6-nya. Cuman ada beberapa detail-detail yang Chery coba rubah, bikin mobil ini kesannya jadi jauh lebih elegan. Yang pertama adalah ini. Kalau kalian ingat, J6 yang lama itu ventilasinya itu dia horizontal. Sekarang dia ganti vertikal, jadi kayak lebih align sama keseluruhan desain si dashboardnya. Disclaimer sedikit ya, untuk mobil yang kita coba ini mobil prototype, jadi bukan versi yang akan dijual di Indonesia, karena dia warna interiornya putih. Nanti aktualnya versi Mass Pro-nya, dia akan full black. Jadi mungkin juga untuk menonjolkan kesan stitchingnya yang dia bikin di sini. Terus desain kursinya juga berubah lagi. Desain kursinya sekarang jadi jauh lebih elegan, lebih flat di sininya. Headrestnya juga dia berubah juga, jadi lebih keker, lebih maco kalau menurut gua. Plus di sininya nih, nah konsol box tengahnya atau armrest konsol boxnya ini sekarang kalau dulu bukannya cuma satu, sekarang dia split. Jadi lagi-lagi kesan elegannya jauh lebih kuat dibandingin versi J6 yang biasa. Tambahan lagi, desain setirnya masih sama, tapi logo i-nya sekarang hilang karena sekarang logonya jadi logo Chery yang kalau gue bilang ya, dikasih kayak brush aluminium gitu, kayak agak-agak kayak tembaga gitu, kayak bronze gitu, sesuai sama aksen sininya, bikin dia jadi wow, elegan dan mahal sih kesannya. Dan satu lagi yang penting buat kalian yang biasa menikmati konten-konten multimedia di perjalanan, sekarang head unitnya dia sudah pakai Snapdragon Car Grade atau Automotive Grade 8155. Dia pakai prosesnya atau teknologi pemrosesan chipnya 7 nanometer. Jadi otomatis dia jauh lebih cepat dan jauh lebih responsif dibandingin versi sebelumnya. Untuk kemampuannya tentu saja dia mengatur semuanya di sini. Ada Android Auto, Apple CarPlay, pengaturan AC, jok massage-nya, ventilated-nya, termasuk mode off-road-nya atau modenya yang sekarang dia banyak banget. Dia ada 8 mode baru, Sport, Normal, Eco, Bumpy, Muddy, Beach, Slippery, All Road buat ekstrim ya, dan Custom. Jadi kalian bisa menyesuaikan respon mobilnya termasuk traction controlnya, caranya dia merespon, open throttle-nya segala macam. Itu sesuai dengan mode berkendara atau sesuai dengan jalanan yang akan kalian lalui melalui 8 mode ini. Oke, kira-kira itu perubahan dari interior dan eksteriornya. Sekarang kita langsung nyobain aja jalan. Gimana impresinya? Yuk, kita cari tahu. Oke, sekarang kita nyetir si J6T. Jadi for your information, secara sasis dan segala macamnya mobil ini sebenarnya nggak ada perbedaan sama si J6 biasa. Dia cuma perbedaan di ground clearance yang lebih tinggi dibandingin sama J6. Tapi sisanya mechanical segala macamnya itu tidak ada perbedaan. Impresi berkendaranya seperti apa? Impresi berkendaranya pertama kali duduk langsung kerasa ini mobil SUV banget. Karena posisi duduk agak tinggi. Pilar A juga cukup kecil ya, jadi visibility-nya masih rada lumayan. Cuman memang mobilnya terasa lebar, jadi ujung kanan sama ujung kiri tuh kelihatan lebar banget. Dan kayak mobil-mobil off-road atau boxy-boxy SUV gitu ya, dia kan cenderung bumper-bumpernya itu kayak lebih keluar daripada seharusnya. Jadi kalian masih harus agak acer-acer dikit kalau ngelihat ujung sebelah kirinya, karena dia lebih lebar daripada yang terlihat. Nah, kalau berbicara soal suspensi, sedikit mungkin harus gua highlight sedikit sebelum suspensinya adalah keseluruhan struktur sasisnya. Jadi mobil ini terbuat dari aluminium, yes. Jadi konsep yang sama mirip-mirip kayak di Range Rover. Dia terbuat dari aluminium sehingga dia punya kekakuan yang lebih kaku dibandingin mobil-mobil lain di kelasnya. Otomatis dengan kekakuan bodi seperti ini, Chery bisa membuat suspensi yang lebih empuk karena mobilnya udah kaku. Jadi nggak usah suspensi yang keras-keras banget buat dapat handling yang rada enak. Nah, otomatis kalau suspensinya empuk, jadi di jalanan kalau kita jalan kalem kayak gini ya tuh peredaman gininya sih oke banget, benar-benar oke banget. Mobil bisa meredam dengan baik dan mobil terasa napak banget gitu, terasa anteng banget ketika dalam kecepatan rendah.
Setup suspensi seperti ini sebenarnya nggak ideal-ideal banget kalau di kecepatan agak tinggi karena bikin mobil kerasa banget body roll-nya. Tapi begitu kalian masuk ke dalam off-road, nah ini baru bersinar. Karena mobil kaku, dia bisa meredam dengan baik dan kemampuan off-road-nya juga nggak bisa dibilang kaleng-kaleng juga karena ya balik lagi, karena ini IWD, Intelligence Wheel Drive, all-wheel drive-nya ini, dia bisa punya mode-mode yang kalian bisa pilih untuk menyesuaikan kondisi jalanan off-road-nya mau seperti apa. Habis ini kita coba off-road tipis-tipis ya, untuk tahu kemampuannya si Chery J6T ini. Nah, ketika kita coba mobil ini di sesi off-road, langsung terlihat kalau 8 modenya ini kepake. Karena kita bisa melihat langsung, 8 mode ini kita bisa menyesuaikan mana yang cocok untuk off-road. Dan tentu saja kita pakai mode off-road. Capability mobil ini ketika di off-road juga ditunjang sama ground clearance yang tinggi, 225 mm. Water wading-nya juga mencapai 625 mm, jadi bisa melintasi genangan dengan gampang. Dan approach angle yang mencapai 26 derajat dan departure angle yang mencapai 28 derajat. Tambahannya lagi, si J6T ini juga punya overhang depan dan belakang yang pendek, sehingga nggak takut gasruk ketika kita nih masuk nih ya ke jalanan yang tanjakannya ekstrim-ekstrim kayak begini. Sehingga kalian menghadapi kondisi jalan yang nggak harus off-road kayak gini, misalnya kayak hujan, banjir, atau misalnya agak licin berpasir, dengan 8 mode ini ditambah kemampuan off-roadnya yang seperti ini, kita pede nyetir mobil ini. Nah, buat kalian yang demen main lumpur, terus mobilnya kecipratan, takut karatan, nggak usah khawatir. Karena si Chery J6T ini dilengkapi dengan waranti atau garansi selama 30 tahun anti karat, bebas karat. Coba, siapa juga yang nyimpen mobil sampai 30 tahun? Gimana soal performanya? Kebetulan J6T yang kita pakai ini adalah versi i-wheel drive-nya. Jadi dia dilengkapi dengan dual motor. Total power yang dihasilkan dari dual motor ini mencapai 205 kW. Torsinya gila, 385 Nm. Otomatis dengan performa seperti itu, 0 sampai 100 km per jam itu bisa dicapai dalam waktu 6,5 detik alias teritorinya sports car. Nggak percaya? Ini kecepatan 46. Cepet lo langsung. Padahal setupnya ini masih di normal. Kalau kalian taruh di sport, respon gasnya dan respon motor listriknya jauh lebih gila. Oke, saatnya kita sampai pada kesimpulannya si Chery J6T. Memang perubahannya kalau kalian lihat gak terlalu signifikan, tapi efeknya signifikan. Karena menurut gua si J6T ini dengan perubahan eksterior dan interiornya berhasil membuat dia tampil lebih fresh, lebih macho, dan lebih refined. Terutama dari luarnya ini berhasil membuat dia lebih mencolok dan lebih gagah dibanding versi J6-nya. Interiornya juga perubahan kecil-kecilnya, head unitnya lebih kencang juga membuat experience mengemudinya juga jadi lebih enak. Intinya, Chery J6T ini adalah sebuah alternatif bagus kalau kalian ingin sebuah Chery J6 yang lebih refined, yang lebih macho, yang lebih berkarakter. Gimana menurut kalian? Tulis di komen ya. Oke, thank you udah nonton. Kalau kalian suka video ini, klik like, saran, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk video-video terbaru dari Audi Express. Audi sign off, thank you udah nonton. Bye-bye.